Halo semuanya, apa kabar? Kami berharap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Jangan seperti lagu Judika yang berkata, "Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?" Di kesempatan yang baik ini, kami akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai masa pemerintahan di era Soekarno. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Orang-orang sedang berbincang, sambil berbincang tertusuk duri. Sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami, mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Katolik Musikaritas, kelas PA 405, yaitu ada saya, Alfreda Laudin, NIM 2021086 sebagai moderator dan pemateri 1. Kemudian ada rekan saya, Maria Jessica Putri, NIM 2021081 sebagai pemateri kedua. Kemudian rekan saya, Saudari Cerina Natali, NIM 2021079, dan rekan saya, Saudara Muhammad Bahri, NIM 2021108 sebagai pemateri yang keempat. Pada video pembelajaran ini, kita akan menyimak beberapa pokok pembahasan, antara lain sejarah Insinyur Soekarno, PDB, kemiskinan, inflasi, masa pemerintahan di era Soekarno, dan isu-isu penting selama masa pemerintahan itu berlangsung. Soekarno, atau yang kita kenal sebagai Insinyur Soekarno, merupakan presiden pertama Indonesia yang mulai menjabat pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 12 Maret 1967. Soekarno menjadi presiden tidak dipilih secara resmi sebagai presiden, tidak oleh MPR dan tidak pula oleh rakyat. Namun seketika namanya disebut sebagai presiden. Di saat itu pula, dukungan rakyat dari segala golongan sosial mulai bermunculan. Ia menjadi presiden tanpa kampanye yang melelahkan. Presiden Soekarno memiliki gaya kepemimpinan yang karismatik, berwibawa, serta memiliki kemampuan dalam membawa pengaruh kepada orang lain. Hal itu terjadi karena Soekarno ahli dalam menyamakan pandang orang dengan pandangannya yang membuat pengikutnya itu mau mengikuti dia. Gaya kepemimpinan Soekarno membawa pengaruh kepada pengikutnya yang dimana pengikutnya yakin dengan kepemimpinan yang selalu benar. Nah, di slide ini terdapat tingkat PDB per kapita dan pertumbuhan ekonomi dari tahun 1945 sampai 1960. Seperti yang dapat kita lihat di grafik, pada tahun 1945 menunjukkan angka 5.523.863. Sedangkan di tahun 1966 menunjukkan angka 5.075.517 yang menggambarkan adanya penurunan. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 1945 sampai 1960 itu tidak menunjukkan data. Dan di tahun 1961 sampai 1966 itu cenderung fluktuatif. Namun terdapat kontraksi di tahun 1963 sebesar minus 2,24%. Secara umum, meskipun terdapat instabilitas politik pada era Soekarno, perkembangan ekonomi ini tidak terlalu menunjukkan suatu permasalahan yang serius. Selama periode demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1950 sampai 1958, rata-rata pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB tercatat pada kisaran 5%. Akan tetapi, keadaan makroekonomi semakin memburuk pada masa demokrasi terpimpin dengan pertumbuhan rata-rata PDB hanya 1,4% per tahun. Pertumbuhan tersebut hanya ditopang oleh besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga kepada perekonomian. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Maria Jessica. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini mengenai kondisi ekonomi Indonesia pasca masa proklamasi kemerdekaan sebagai gambaran tentang kondisi Indonesia pada saat itu. Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia baru lahir dan tentu saja belum dapat melaksanakan pembangunan ekonomi secara maksimal. Negeri bayi ini masih mengalami perang mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda dan Sekutu hingga tahun 1949. Tapi nyatanya selepas itu Indonesia tidak juga bangkit secara ekonomi. Kemerdekaan yang harusnya membawa pada kemakmuran justru membawa rakyat berada di jurang kelaparan dan kemiskinan.
Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Indonesia bisa mengalami krisis ekonomi yang sangat parah? Nah teman-teman, setelah kita menyimak video tersebut, saya akan menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan di era Soekarno. Yang pertama, ada isu kemiskinan. Di era Soekarno, kemiskinan saat itu mencapai 70 juta orang di tahun 1966. Bahkan, kas negara relatif kosong dan pada tahun 1965 indeks biaya hidup naik menjadi Rp35.000. Keadaan ekonomi semakin memburuk akibat adanya blokade-blokade dengan menutup kegiatan ekspor-impor Indonesia yang dilakukan oleh Belanda, serta kas negara yang relatif kosong. Inflasi yang tidak dapat dikendalikan pun membuat rakyat resah dan gelisah. Selain itu, Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis. Bahan pangan pun juga mengalami kenaikan harga, dan upah yang diterima oleh para pegawai dan buruh juga ikut terdampak. Inflasi menimbulkan penderitaan hidup yang cukup berat bagi bangsa Indonesia, terutama di kalangan petani. Dan sebelum kita memasuki materi inflasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang isu pengangguran di era Soekarno. Untuk data pengangguran di era Soekarno, kami belum menemukan adanya data konkret ataupun berita yang mencatat pengangguran di era Soekarno yang mengakibatkan minimnya informasi bagi kami. Sedangkan pencatatan pengangguran sendiri pertama kali dibentuk pada tahun 1971. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan isu yang ketiga, yaitu inflasi. Pada inflasi ini, kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan pada akhir pendudukan Jepang dan masa awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonominya sangat kacau. Inflasi yang sangat parah menimpa Indonesia yang baru beranjak beberapa bulan. Penyebab utama terjadinya inflasi setelah proklamasi kemerdekaan ialah karena ada 3 jenis mata uang yang beredar di pasaran secara tidak terkendali. Pada saat itu, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Pemerintah mengambil kebijaksanaan tertentu dengan menyatakan bahwa beberapa mata uang masih berlaku sebagai pembayaran sah di wilayah Indonesia, yang disebut sebagai De Javase Bank. Terdapat uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang telah disiapkan Jepang, yaitu De Javase Regering. Dengan satuan gulden, uang kertas milik Jepang yang menggunakan bahasa Indonesia yaitu Dai Nippon Taikoku Seibu, emisi 1943 bergambar wayang orang Satria Gatot Kaca. Pada tahun 1959 sampai dengan 1967 pun, Indonesia mengalami inflasi yang cukup tinggi yang akan dibahas pada materi masa demokrasi terpimpin. Terima kasih kepada Saudari Maria Jessica atas materi yang sudah dipaparkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Carina Natali. Saya persilahkan. Sini saya akan menjelaskan masa pemerintahan Soekarno serta isu-isu penting yang terdapat di dalamnya. Soekarno memerintah pada masa Orde Lama yang dibagi menjadi 3 masa, yaitu yang pertama masa pasca kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1950. Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, yang antara lain disebabkan oleh yang pertama, kapasitas produksi turun dan adanya kelangkaan barang akibat inflasi. Hal ini disebabkan oleh aset produksi akibat adanya perang. Ketika aset produksinya menurun, maka terjadilah kelangkaan barang. Harga-harga pun cenderung mengalami kenaikan. Bila mengalami kenaikan dalam waktu yang cukup panjang, maka akan mengakibatkan inflasi yang tinggi. Yang kedua, peningkatan uang beredar tidak terkendali. APBN di awal kemerdekaan bisa dikatakan mengalami defisit. Diartikan bahwa belanja negara atau pengeluaran negara lebih besar dari penerimaan negara yang dapat menyebabkan defisit anggaran. Untuk menutup defisit anggaran tersebut, pemerintah menyuruh bank sentral untuk mencetak uang sehingga meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, mata uang yang beragam. Mata uang yang beragam ini terdapat beberapa versi, yaitu versi pemerintahan RI. Kemudian karena masih ada pengaruh dari Jepang, maka terdapat mata uang versi Jepang dan De Javase Bank. Isu-isu penting. Yang pertama ada ORI atau Oeng Republik Indonesia. Jadi, karena kekacauan ekonomi semakin bertambah dengan munculnya mata uang NICA atau NICA menggantikan mata uang Jepang. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI, untuk mengganti mata uang Jepang. Pada tanggal 25 Oktober 1946, perubahan dasar nilai mata uang JIK yang masih berlaku saat itu dengan ketentuan
Rp50 uang Jepang sama dengan Rp1 ori. Di luar Jawa dan Madura, Rp10.000, Rp100 uang Jepang sama dengan Rp1 ori. Yang kedua, Kasimo Plan. Melalui Menteri Urusan Bahan Makanan, Kasimo diturunkanlah rencana produksi 3 tahun, 1948 hingga 1950, yang terkenal dengan sebutan Kasimo Plan. Kasimo Plan merupakan usaha swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis. Rencana ini berisi anjuran sebagai berikut. Yang pertama, memperbanyak kebun bibit dan padi unggul. Yang kedua, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang berperan dalam pertanian dan menanami tanah terlantar di Sumatera. Yang ketiga, mengadakan transmigrasi 20 juta penduduk Pulau Jawa ke Sumatera dalam waktu 15 tahun. Namun Kasimo Plan ini tidak berhasil dilaksanakan karena adanya kondisi politik yang tidak stabil dan adanya agresi militer Belanda II. Yang kedua, masa demokrasi liberal pada tahun 1950 hingga 1957. Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Upaya mengadakan pembangunan ekonomi untuk mengubah struktur ekonomi berjalan tersendat-sendat. Terdapat 4 faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tersendat, yaitu yang pertama, situasi keamanan negeri yang tidak menguntungkan. Hal ini dikarenakan banyaknya pemberontakan dan gerakan separatisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia. 2. Kabinet terlalu sering berganti. Hal ini menyebabkan program-program kabinet yang telah dirancang tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang. Yang ketiga, hanya mengandalkan satu jenis ekspor. Saat itu pemerintah hanya mengandalkan satu jenis ekspor, terutama hasil bumi atau pertanian dan perkebunan, sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor berkurang, maka akan memukul perekonomian Indonesia. Yang keempat, belum memiliki pengalaman. Indonesia belum memiliki pengalaman dalam menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai. Terima kasih kepada Saudari Carina Natali atas materi yang sudah dipaparkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Muhammad Bahri. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu penting dari masa demokrasi liberal. Pemerintah berupaya menggeser dominasi ekonomi Belanda dengan meningkatkan peran Indonesia di bidang ekonomi melalui sejumlah program. Yang pertama itu ada program Benteng atau Kabinet Natsir, yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importer nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu. Namun usaha ini gagal karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tidak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Kemudian yang kedua itu ada Gunting Syarifuddin. Dikarenakan peningkatan uang yang beredar tidak terkendali, yang berpotensi untuk menambah inflasi negara dan membahayakan perekonomian Indonesia pada saat itu, maka untuk mengatasi laju inflasi tersebut, terbitlah Gunting Syarifuddin pada tanggal 10 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan Syarifuddin Prawinegara. Nah, uang tersebut secara fisik itu benar-benar digunting menjadi 2 bagian. Pada bagian pertama itu tetap berlaku sebagai uang secara umum, namun memiliki nilai yang setengah harga. Sedangkan pada bagian yang kedua itu ditukarkan dengan obligasi dengan bunga 3% yang menjadi interest. Melalui kebijakan ini, pemerintah berhasil mengumpulkan pinjaman wajib dari rakyat sebesar 1,6 miliar. Nah, di samping itu, pemerintah juga mampu mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian yang ketiga itu ada sistem ekonomi Alibaba atau Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Untuk penggalangan kerjasama antara pengusaha etnis Tionghoa dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi. Dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Kemudian, yang ketiga, masa demokrasi terpimpin.
Ini pada tahun 1959 sampai 1967. Sebagai akibat dari dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia yang menjurus pada etatisme atau segala-galanya itu diatur oleh pemerintah. Dengan sistem ini diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah ini masih belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Nah, dalam upaya meningkatkan aktivitas perekonomian Indonesia, pemerintah mengambil beberapa langkah yang dapat menunjang pembangunan ekonomi antara lain. Yang pertama itu ada devaluasi mata uang rupiah. Diumumkan pada 25 Agustus 1959, mata uang rupiah didevaluasi sebesar 75% dengan perintah menurunkan nilai uang sebagai berikut, yaitu uang kertas pecahan 500 menjadi 50, uang kertas pecahan 1000 menjadi 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 itu dibekukan. Nah, tindakan ini mengurangi jumlah uang yang beredar, yaitu sebesar 34 miliar menjadi 21 miliar. Kemudian yang kedua itu menekankan laju inflasi penghasilan negara berupa devisa, dan penghasilan lain merupakan sumber penting penerimaan negara yang mengalami kemerosotan. Defisit anggaran belanja menjadi lebih besar lagi akibat merosotnya nilai mata uang rupiah. Akibatnya, pemerintah melakukan likuiditas terhadap semua sektor, baik pemerintah maupun sektor swasta. Tingkat kenaikan harga paling tinggi. Hal ini terjadi pada tahun 1965, yaitu antara 200% sampai 300%. Dan pada tahun 1966, inflasi Indonesia itu mencapai 650%. Kemudian turun menjadi 112% pada tahun 1967. Kemudian menjadi 85% di tahun 1968. Kemudian yang ketiga ada melaksanakan pembangunan nasional pada 28 Maret 1963. Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi atau DEKON di Jakarta mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah dalam mengurangi masalah ekonomi secara menyeluruh. Nah, DEKON ini merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin dengan tujuan utamanya untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Kemudian yang keempat ada meningkatkan perdagangan dan pengkreditan luar negeri ekonomi Indonesia yang bersifat agraris kurang lebih 80%. Karena penduduk Indonesia hidup dan berkecimpung di bidang pertanian, demi memperoleh visa, sebagian hasil pertanian dan perkebunan itu diekspor yang digunakan untuk mengimpor berbagai bahan baku atau barang yang belum dihasilkan di Indonesia. Nah, apabila nilai perdagangan belum tercapai, maka dicari bantuan atau disebut sebagai kredit luar negeri. Kredit ini bertujuan untuk pembangunan dan perluasan sarana produksi nasional sehingga memperbesar volume komoditas ekspor. Kemudian di sini ada isu penting. Yang pertama itu ada pembentukan Dewan Perancangan Nasional atau Deparnas dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Deparnas kemudian menyusun program kerja berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pada tahun 1963 juga dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai pengganti Deparnas. Kemudian yang kedua ada pembangunan proyek mercusuar. Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri untuk memfasilitasi Ganevo atau Games of the New Emergency Force. Sebagai tanding dari Olimpiade, pemerintah membangun proyek besar seperti Gedung Ganevo yang sekarang dikenal sebagai Gedung DPR, Gedung MPR, Gedung DPD, DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, terus pembangunan Monumen Nasional atau Monas, dan Pusat Pertokohan Sarinah.
Terima kasih kepada Saudara Muhammad Bahri atas materi yang sudah dipaparkan. Itulah materi pembelajaran dari kami mengenai masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebelum kami menutup video pembelajaran kali ini, izinkan saya menyampaikan kembali sebuah pantun. Sarapan pagi minumnya susu, makan siang haus melulu. Kami ucapkan terima kasih atas perhatianmu. Akhir kata, sampai berjumpa di lain waktu.